Nah ini Suaranya benar-benar merdu. ini karena kaitan wong budaya itu memang ada model-model begitu. Iya. Apa yang mendasari jenengan untuk kemudian bergerak secara aktif menjadi ketua Paguyuban Jawa Tengah? Jadi wong Jawa itu lentur Mas, mau dimanapun jadi gitu loh. Etos kerjanya menggiurkan oleh si pengusaha dan berani mengatur dan tahan. Bahkan sampai Suriname. Nah itu Apa fungsinya dari Paguyuban Jawa Tengah itu? Paguyuban Jawa Tengah itu menjadi true atau jalan untuk siapapun, kepentingan apapun, meningkatkan apapun dengan jalan fasilitas yang Jawa Tengah. Nah sekarang ini budaya Jawa, kalau saya melihatnya diminati oleh orang Eropa. Sekarang orang Londo. Ya, sinden-sinden juga mulai banyak tuh. Sekarang banyak banget. Ya. Wong Jawa itu mungkin zaman dulu ini yang nggak tahu, mudah-mudahan tidak benar ya, terkait dengan ada unggah-ungguh, ada doktrin-doktrin yang menakutkan, akhirnya kita tidak bisa berkembang gitu. Sejak dulu itu jadi turun-temurun. Biyen tak kopeni ning saiki ana ngendi, sampai membangun rumah tangga yang hebat dan seterusnya sampai sukses. Iya. Yo aja lali nek wis karo wong tuane maksudnya. Digoleki ora ketemu, ora tau ngabari. Kali ini kita akan bicara soal hal yang menyangkut kedaerahan. Kedaerahan atau bisa disebut primordialisme. Itu menyangkut asal-usul, baik adanya kesamaan ras, kesamaan bahasa, dan kesamaan hal-hal dasar yang lainnya. Nah, kali ini bersama kita salah satu daerah penghasil pedagang bakso paling top di Indonesia, Pak Leles Sudarmanto, Kanjeng Raden Tumenggung. Aryo. Oh, ada Aryonya, ya KRAT, Kanjeng Raden Aryo Tumenggung. Label keraton. Pak Leles Sudarmanto ini Ketua Paguyuban Jawa Tengah, PJT. Sekaligus Ketua Wonogiri. Iya. Tingkat kabupaten dan tingkat provinsi luar biasa. Nah, Wonogiri ini juga terkenal sebagai gudangnya penjual jamu, bakso, tukang. Wah, pokoknya yang orang-orang yang energik. Bise ya, tunggal darah, tunggal daya, terus agramas. Jadi kalau dulu kita sering melihatin, mohon maaf nanti campur-campur juga bahasanya. Ya, serapopo. Jadi banyak pedagang-pedagang jamu yang merantau ke sejumlah daerah termasuk di Jakarta dan sekitarnya. Kemudian kalau pulang mudik nyewa bus. Dan itu orang Wonogiri banyak banget. Betul. Pak Leles, kalau bicara soal primordialisme, sebenarnya apa yang mendasari jenengan untuk kemudian bergerak secara aktif menjadi Ketua Paguyuban Jawa Tengah? Iya, pertama terima kasih di tempat channelnya Asa ya. Jaga Asa yang luar biasa. Saya diundang oleh Jaga Asa ini, termasuk aku apresiasi banget. Oleh sebab terkait dengan primordialisme itu memang kami ini wong Jawa itu ya harus memperkuat dirinya untuk menjadi wong Jawa yang sejati gitu loh. Artinya saya sebagai Ketua Paguyuban Jawa Tengah itu mengkonsolidasi kolaborasi 25 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Penduduk Jawa Tengah itu yang ada di Jawa Tengah aja tadi sudah 38, ya kan? Kalau di Jakarta itu lebih dari 7 juta. Oh, Jakarta 7 juta. Iya, jadi kalau sampai nomor 1 loh di Jakarta itu, wong Jawa, khususnya Jawa Tengah. Nomor 2 Betawi. Dan lain-lainnya seterusnya. Itu. Oleh sebab itu saya tuh ya kalau tadi bicara pengotak-ngotakan ya enggak lah. Kak, sebetulnya ini cuma identitas betul. Untuk menunjukkan, karena memang di dalam agama pun kan boleh
memang dibeda-bedakan oleh sing gawe urip kan. Untuk saling mengenal. Nah, supaya ngenal. Ya, Kalau betul. nggak ada wong Jawa ya ora dikenal. Artinya wong Jawa Indonesia itu seperti wong Cinone dunia gitu loh. Oh, Iya, itu artinya gimana? Orang Cina Artinya itu begini. tipikal perantau atau Betul, kerja kerja keras. Motivasi hidupnya tinggi sekali, tidak pernah loyo untuk memberikan lingkungan itu kebaikan. Sebab itu wong Jawa itu tadi, kalau wong Jawa Tengah itu ada 3 kalau nggak salah. 1 terkait dengan wong ngapak. Oh, ngapak, betul. Ngapak. Kedua wong Mataraman ini, wong ngapak tuh daerah Ya, Brebes, Tegal, Pemalang, Banyumas, sing Cilacap. ngomongnya nek nang kupinge wong Solo ki rada ngerti-ngerti ora ngerti. Aku seneng banget nek swara gitu loh. Lah Iya. wong Solo Raya. Iya, betul. Jadi rada halus. Solo Raya itu Mataraman. Mataraman. Nah, terus pesisir. Pesisir Muria, nek Muria. ngomong pesisir, wah, orang ngono enggak iso. Iya. Nah, itu wong pesisir gitu. Jadi memang harus bengok-bengok nek wong pesisir. Karena dekat laut. Dekat kan. laut. Jadi kalau ngomongnya rasa seru ya susah. Dekat ombak. Nah, ombak makanya. Sebab itu wong Jawa Tengah khususnya Iya. itu orang bain-bain Mas. Jadi pancere wong Indonesia itu Jawa Tengah. Oh iya. Hati-hati. Artinya apa? Ya sampean yang ngerti dhewe to. Pancer itu pasak. Nah iya, pancer bumi itu. Pancer bumi itu. Jadi pasake. Pasaknya. Jadi wong Jawa itu penyelaras. Gitu. Penyelaras. Jadi dimanapun bisa bekerja sama dengan siapapun. Ini fleksibilitasnya sangat tinggi, loyalitasnya juga tinggi. Jadi wong Jawa itu lentur Mas. Mau dimanapun jadi gitu loh. Oleh sebab itu budaya Jawa itu memang harus terus dikembangluaskan karena ini belum. Kita ini kadang-kadang cuma di permukaan. Nah, bagaimana kita bisa menggali lagi agar supaya keselarasan itu ada. Bukan berarti Jawanisme gitu loh. Bukan itu. Tapi memang kalau di dunia kan juga harus ada sekat-sekat tadi yang di agama Islam sudah sebutkan. Berbeda-beda untuk dimengerti oleh siapapun. Ya, saling mengenal. Sebab itu saya sebagai Ketua Paguyuban Jawa Tengah yang kebetulan juga saya ada Dewan Kehormatannya, ada Pak Jenderal Wiranto gitu. Juga para jenderal-jenderal banyak sekali. Termasuk Pak Yuri yang Wamen itu loh. Yang Wamen itu ya pembina kami. Oh, karena warga Jawa Tengah juga. Warga Brebes ya. Jadi yang mengawali Brebes ya. Beliau itu. Oleh sebab itu saya sangat berterima kasih atau berhappy-happy lah kira-kira itu dengan komunitas yang saya bangun selama saya sudah hampir 8 tahun setengah lah kira-kira saya itu. 2 periode saya itu memimpin ini. Nah, ini sudah hampir 31 tahun Paguyuban Jawa Tengah. Sejak 1995 Paguyuban Jawa Tengah itu ada. Itu. Jadi tokoh-tokoh yang ada itu tokoh-tokoh yang memang menyelaraskan, membangun agar supaya seni budaya Jawa Tengah itu tidak luntur. Seperti saya tiap hari Minggu ada duta seni yang dari kabupaten-kabupaten ada di Taman Mini. Oh iya. Itu setiap minggu. Nah, itu untuk kemudian kalau di istilah kata nguri-nguri gitu ya. Sangat. Gitu. Nguri-nguri artinya memelihara budaya yang kita miliki. Nah, menyangkut soal budaya, Pak Leles juga sangat suka nyanyi. Ini etos kerja nih, soal caping gunung ini. Ini memang kalau soal nyanyi-menyanyi itu saya memang hobi. Gitu. Jadi kalau seperti, tapi memang hobinya macam-macam, tergantung pasar gitu. Jadi memang multitasking. Apa yang harus dilakukan untuk menyanyi itu memang banyak yang harus kita lakukan seperti caping gunung itu. Caping gunung itu ada sejarahnya Mas. Gimana? Gitu. Jadi kalau seperti ini, caping gunung itu seperti dek zaman perjuang njur kelingan anak lanang biyen tak kopeni ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang
Biyen ninggal janji ning saiki apa lali. Ini di kata-kata ini kalau diresapi itu sangat membumi. Artinya nek wis berjuang, wis menang, artinya berjuang menggolek duit supaya kita bisa membangun apa istilahnya seni budaya juga, bangun kebersamaan, bangun jadi pemimpin, sampai bangun rumah tangga yang hebat dan seterusnya sampai sukses. Iya. Yo aja lali nek wis karo wong tuane maksudnya. Digoleki ora ketemu, ora tau ngabari. Ini kan inti sarinya teksnya itu sangat mengena. Sebab itu sebetulnya banyak ular-ular yang ada di lagu-lagu Jawa gitu. Cuma memang banyak orang tidak mengerti, tidak memahami, cuma letterlek saja. Kira-kira gitu. Iya. Tapi Pak Leles, ini agak sedikit paradoks itu mungkin. Ya pada akhirnya kita harus membanding-bandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Misalnya dengan Jawa Barat ataupun dengan Jawa Timur gitu ya. Dua provinsi besar selain Jawa Tengah. Mereka itu relatif dikenal banyak kemajuan. Kalau Jawa Tengah kan di komentar di media sosial kan juga agak agak gimana ya, jalannya rusak segala macam, banyak sekali komentar-komentar itu. Sebenarnya apa fungsinya dari paguyuban Jawa Tengah itu? Apakah bisa mendorong untuk demi kemajuan Jawa Tengah sebagai sebuah entitas secara geografis dan secara administratif itu kan ini kan sebetulnya latar belakang untuk pembangunan itu kan ada seorang pemimpin di daerah itu ada pemimpinnya. Kami kan pemimpin yang non formal. Tapi kalau dibandingkan sebetulnya bisa dicek di dalam mengorganisasikan paguyuban di sejagat ini. Kalau paguyuban Jawa Tengah udah punya ISO 1915 itu kan hebat. Belum pernah ada sampean golek paguyuban di Indonesia itu yang punya ISO. Oh, itu apa pentingnya ISO itu? Pentingnya itu penyelarasan, pengecekan data yang konkret profesional, mengelola organisasi secara profesional itu ada. Nah, itu salah satu itu yang saya kemarin tadi saya kaitkan dengan daerah. Yang kedua, kalau budaya kan tadi saya ngomong, sudah setiap minggu aja sudah rutinitas untuk membangun budaya, seni budaya daerah juga. Jadi kalau di Surabaya kan nenek Ludruk kan nenek Remo sing kadang-kadang nyanyi Semanggi Surabaya lontong balawan. Nah ini suaranya benar-benar merdu. Ini karena kaitan wong budaya itu memang ada model-model begitu. Iya. Jadi kan kami memang menyelaraskan agar supaya seni budaya dan kegiatan aktivitas itu bisa orang itu tidak monoton. Ya, biar nggak kering hatinya. Nah, biar sebetulnya dengan budaya itu nggak kering. Sebab itu banyak sekarang ini kering hatinya karena memang frontalisasi di dalam netizen itu luar biasa. Tadi kembali ke laptop pembangunan daerah. Gitu. Memang ini tidak gampang sebagai pemimpin zaman sekarang ini kalau tidak lentur, tidak pakai guyon, cara memaintain, nek gur ngotot terus ya susah. Gitulah sebab itu mungkin ya saya tidak bisa ngguruin oleh pemimpinku yang ada di Jawa Tengah, tapi sebetulnya juga udah upaya. Tapi gesekan-gesekan itu kan selalu muncul, apalagi ini 2029 udah dekat. Ini selalu ada. Tapi gini Pak, ada kurang lebihnya. Tapi kita sebagai orang Jawa Tengah barangkali bisa mendorong demi menyarankan, memperbaiki apa yang kira-kira bisa menjadi fokus perhatian bagi pembangunan Jawa Tengah. Misalnya seperti itu. Ya sebetulnya kami juga sudah mencoba, tapi layernya layer bupati-bupati karena sering kami ketemu dengan bupati. Nah itulah. Ini udah sering saya memberikan informasi. Boleh diceritakan itu barangkali. Contohnya saya setiap minggu itu ada bupatinya, ada DPRD-nya, ada pejabat-pejabat daerah yang datang ke sini.
Ya saya sering menginformasikan bahwasanya bagaimana kalau di sisi pertanian, bagaimana pertanian Jawa Tengah yang sulit memasarkan produknya bisa dibawa ke Jakarta. Kami juga bisa memfasilitasi sebetulnya gitu loh. Nah, tapi take and give ini belum tentu terfasilitasi dengan baik karena mungkin macetnya birokrasi yang juga nggak gampang menguak itu. Lah kami ini kan organisasi non profit Ya. yang sebetulnya tidak mencari apa-apa, cuma memberi kemanfaatan ke siapapun untuk kepentingan manfaat itu tadi. Ajang kumpul-kumpul, Ya, ajang untuk kemudian mempererat. ya itu kumpul-kumpul itu memang utama. Tapi di situ kita bisa berbagi. Kalau yang ahli komunikasi, networking kan itu sebenarnya semua ada isinya. Itu. Ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kan juga dan bahkan bukan tingkat tinggi, bukan tingkat rendah, tingkat tinggi ya tingkat bupati, tingkat jajaran-jajaran pemerintahan itu kadang-kadang dikasih clue itu nggak disambet gitu loh. Nah ini yang kesenjangan komunikasi maunya kalau di pressure, nah, kan gitu tuh. Padahal kita sebenarnya banyak meluangkan waktu untuk kepentingan itu, memberikan jaringan. Kami terus terang model salah satu visi bagaimana Paguyuban Jawa Tengah itu menjadi true atau jalan untuk siapapun, kepentingan apapun, meningkatkan apapun dengan jalan fasilitas yang Jawa Tengah itu kan banyak orang-orang hebat di orang Jawa Tengah yang jadi di Jakarta dan dimanapun kita bisa networking kan contoh konkret seperti mudik gratis. Oh iya. Mudik gratis setiap tahun kan dari Jawa Tengah 329 bis. Tapi karena saya di Jakarta bisa dapat networking dengan Gubernur Pramono Anung, saya didapat lagi lebih tinggi dari kuota yang ada dari Jawa Tengah. Kemarin 744 bis yang ada di DKI, saya dorong ke 60% ke Jawa Tengah. Kalau 700 kali 50 gitu ya. Itu udah. Jadi kalau 740 itu kalau 60% itu kan lebih dari 400 bis. 400 bis, betul. Padahal Jawa Tengah cuma 329. Ya. Artinya apa? Itu sebetulnya memudahkan, sudah mengkontribusikan untuk kepentingan uang yang repot-repot mencari kesulitan itu, bis itu kita bisa memberikan jalan. Membantu masyarakat Jawa Tengah yang pengen mudik untuk kemudian gratis. Iya. Terus kemudian dengan membangun jejaring dengan pengusaha-pengusaha lokal ataupun dengan Pemprov DKI misalnya seperti itu. Makanya sebetulnya kalau orang Jawa Tengah diajak berkolaborasi sulit itu sebetulnya tidak rela untuk memberikan kemanfaatan. Itu. Saya melihat banyak orang sebetulnya harusnya apapun mumpung lagi pejabat juga kalau mumpung jadi pejabat berikan akses Anda kepada orang-orang yang memerlukan. Ini penting banget bagi kami. Gitu. Saya bersedia memfasilitasi semua, tapi ya kadang-kadang mumet aku Mas. Tiap hari itu wong nganggur kayak bagaimana wong sakit kayak wong ambulan apa orang wong bawa mulih kampung. Itu tiap hari Mas. Tapi ya apa-apa karena kita saya serahkan kepada dunia persilatan khususnya memberi dampak kebaikan. Uang kita ada manfaat ngapain gunanya sih? Kira-kira gitu. Iya. Nah, oleh sebab itu saya berharap pada para pemirsa khususnya yang wong Jawa Tengah ini. Ya kan? Ya kalau jadi pejabat ya jangan pelit-pelit memberikan akses untuk kepentingan manfaat. Kalau orang jadi pejabat susah Mas. Memberi akses itu. Walaupun aku juga bisa nggak jadi DPR, saya bisa koneksitas kepada siapapun. Gitu. Karena itu modal untuk memberi manfaat. Daripada ngasih duit seperak rong perak, lebih baik. Nah, makanya saya juga bagaimana orang Jawa Tengah yang mau masuk magang yang universitas itu saya bawa ke Taiwan. Saya punya channel untuk membawa ke sana. Membawa. Saya sering sudah banyak sekali. Iya, menarik itu. Jadi semester 5 ke atas yang dari universitas bisa magang ke Taiwan. Dengan kami sudah menyiapkan sarana. Dekat Jepang juga ada. Tapi kalau itu di SMA.
Ya, dan Jepang biasanya spesifik ya, Pak. Jepang agak susah, Agak karena susah. bahasanya harus Ya, detail. sama punya kemampuan. Kalau Taiwan agak lunak. Ya, Tupelnya kalau nggak salah 300. sama dia bisa caregiver gitu ya, sebagai pelayan lansia dan yang lainnya gitu. Enggak, kalau itu kan pembantu. Tapi ini beda ini. Ini magang. universitas, Kampus. universitas kampus. Iya. Jadi dapat duit juga dari kampus. Jadi magang terdidik ini. Magang terdidik gitu. Oke. Nah, kalau ini saya sudah lakukan, saya juga tawar-tawarkan dulur-dulur kita yang mau nanti tanggal 10 juga saya akan pertemuan dengan anak-anak mahasiswa di Jakarta yang dari Jawa Tengah. Kami juga punya komunitas mahasiswa. Ya itu kira-kira memang perlu pemahaman bersama untuk menyelaraskan hidup ini. Karena situasi yang kayak gini, kalau kita tidak bisa memberikan info-info yang positif, saya kira tambah runyam. Tadi kan disebut jenengan sudah kurang lebih 8 tahun ya untuk mengelola paguyuban Jawa Tengah. Kira-kira selama 8 tahun apa yang belum bisa diperbuat, tapi Pak Leles punya keinginan besar untuk kemudian membangun Jawa Tengah ini, atau merekatkan warga-warga Jawa Tengah yang di perantau dan yang lainnya. Jadi ngurus paguyuban itu memang gampang-gampang susah. Ya. Ya, tidak semudah membalik tapak tangan. Karena yang saya atur itu tidak saya gaji. Iya betul. Bagaimana kalau saya jadi tentara, jadi jenderal, jadi birokrasi, jadi pengusaha, gampang. Karena saya gaji. Ini enggak sih gaji tapi mau berbuat untuk kebaikan. Makanya kita membangun jaringan untuk kebaikan. Gitu. Lah, yang saya masih mungkin dari sisi kepentingan kami memang sebetulnya kepingin bikin sesuatu yang besar seperti Joglo Jawa Tengah yang ada di Jakarta. Oh, seperti rumah. Semacam ini ya, melting pot tempat berkumpul gitu ya Pak. Itu belum. Karena masuk Taman Mini sebenarnya udah disediakan. Ada anjungan. Anjungan sebetulnya, cuma masalahnya masuknya mahal. Oh. Iya, sekarang ini mahal. Saya sudah berjuang terus, tapi belum bisa menutup orang-orang mau masuk itu ke Taman Mini susah, mahal. Nah ini perjuangan saya belum jelas, belum dapat itu. Padahal kalau bagi saya itu, saya juga tawar-tawarkan, saya sudah punya market untuk menjual produk Jawa Tengah. Seperti model pada pasar induk itu. Oh iya. Itu saya juga sudah sebenarnya punya konsep, sudah ada. Tapi belum ketemu tempatnya di mana. Saya cari teman investornya, sudah ada. Tapi sampai sekarang baru kira-kira 2 bulan yang lalu udah mappingnya udah ada. Jadi jualan kuliner, tapi kelas besar gitu. Terus nanti selain kuliner, produk Jawa Tengah 35 kabupaten, ada produk-produk pertanian yang kita jual di sini. Ada telur asin, bawang merah, cabai, susu, mete, susu Boyolali itu kan. Kita bikin model di sini. Terus modelnya ada yang online, ada barangnya tetap ada di sana. Karena ini pabrikasi kan besar. Iya. Apa kuat mamanya ngirim bawang merah 1 minggu 1 kontainer mamanya ke Papua. Kan langsung. Seperti barang-barang Cina yang masuk di Jakarta terus dipermainkan oleh teman-teman, dimainkan untuk jadi produk kan sekarang ini. Ini sebenarnya bisa. Aku juga sudah bikin sebetulnya, tapi belum mampu itu. Saya sebenarnya punya pikiran, dan ini kalau bisa terjadi, wong Jawa Tengah itu, kabupaten-kabupatennya bisa terdistribusi dengan bagus. Karena di pasar induk itu isinya wong Jawa Tengah. Pasar induk itu. Paling banyak itu orang Pati, orang Demak, itu wah isinya banyak banget di situ. Jadi pedagang. Wah iya di situ. Nah ini kan sebetulnya kalau kita punya market sudah jelas Jakarta, tapi bagaimana menjual dengan baik. Mungkin bisa kerjasama DKI, dimaksimalkan. Nah yang seperti ini saya sebetulnya belum tercapai dengan baik gitu loh. Ini, kepingin masih terus untuk membantu kemanfaatan ini. Karena kalau kita serahkan kepada birokrasi, kebanyakan terlalu rumit.
di dalam membuat surat aja. Kalau saya itu telepon dengan siapapun besok langsung ditangkat. Ayo gimana? Tinggal MOU silakan teknisnya. Memang kalau inisiatif itu memang harus menurut saya yang paling kuat bisa jadi menjadi semacam kekuatan itu kalau tumbuh dari bawah, Pak Leles. Ya, misalnya kayak gini, yang saya pahami misalnya ada asosiasi warung-warung Tegal gitu kan, kemudian mereka mendistribusikan beras, terus bahan baku yang lainnya secara bersama-sama kolektif gitu kan. Itu kan contoh-contoh yang menurut Kalau saya. itu iya, itu sudah normal, sudah standar. Hanya saja itu kan sampean juga perlu tahu juga di situasi di sananya itu loh. Iya. Karena itu memang dari brand secara makro kelihatan hebat kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau pembayarannya juga kadang-kadang sulit. Oh iya. Karena sedikit-sedikit mandek kan seterusnya. Apalagi bakso itu berapa ton kita harus perlu dagingnya. Betul. Jakarta, Jabodetabek. Kebetulan dari Wonogiri itu menyatakan bikin ada bakso sejagat yang sekarang ini sudah dideklarasikan kota bakso Wonogiri itu. Dia punya Apa itu artinya bakso sejagat? Ya dia kelompok bakso-bakso dari Wonogiri itu diorganisir oleh orang Wonogiri yang menyatakan jadi Wonogiri jadi kota bakso. Kota bakso karena saking banyaknya pedagang bakso. Jadi asosiasi lah kira-kira gitu. Iya. Nah, itu dikumpulkan di situ. Kemarin juga membuat macam-macam untuk kepentingan ulang tahun Wonogiri gratiskan 500.000 mangkok gitu-gitu loh. Kayaknya kan kontribusi dari sisi itu. Dan ini sebetulnya memang kekuatan orang-orang Jawa Tengah itu luar biasa. Jadi ada produk-produk Jawa Tengah dari pemainnya di Gerobokan. Gerobokan itu kan tukangnya luar biasa. Tukang gitu. Tukang bangunan. Mungkin Brebes itu juga tukang ya kalau nggak salah. Apa itu? Ada juga. Ada. Yang agak lumayan gitu. Agak dipilih orang. Wonogiri. Jeporo. Nggak maksudnya tukang kayu gitu. Tukang kayu ini yang tukang yang bikin rumah gitu loh. Ya. Tukang kayu, tukang tembok gitu loh. Itu orang-orang dipilihan. Sebetulnya orang Jawa Tengah itu di mana-mana jadi perkebunan, kerja di perkebunan juga diperlukan. Sebenarnya etos kerjanya cukup menggiurkan oleh si pengusaha orang Jawa Tengah. Dan berani merantau. Dan tahan. Gitu. Lah ini bedanya. Bahkan sampai Suriname. Nah, itu Suriname, Kaledonia Baru. Iya. Nah sekarang ini budaya Jawa kalau saya melihatnya diminati oleh orang Eropa. Itu kan sekarang orang Londo. Ya, sinden juga mulai banyak tuh. Sekarang banyak banget. Gitu. Nah ini sebetulnya. Jangan sampai kita yang sebagai orang lokal situ tercerabut dari akar-akar. Iya, kadang-kadang kita ini yang anak muda di kita ini kan malu dengan budaya lokal yang katanya kuno. Padahal sebetulnya orang luar itu kepingin yang kuno itu. Tapi bagaimana kuno itu masih jadi payu. Nah, sekarang bahasa Jawa yang dilanggamkan, yang dipopkan, yang rap reggae banyak banget. Artinya apa? Orang di luar sana, bukan orang Jawa, sekarang sudah sangat populer. Kalau perlu bahasa Jawa itu bahasa Indonesia sekarang. Iya. Ya, karena memang kemana-mana sudah diokein. Nah, bahkan di dunia itu banyak yang mengikuti jejak-jejak orang Jawa. Ya ada pada masanya itu bahkan orang misalnya orang Batak sekalipun orang mana terdidik kempot kan misalnya kayak gitu. Iya. Selalu tumbuh. Generasi penerusnya juga banyak. Terus kemudian ada penerusnya gitu lah. Jadi didik kempot tumbuh lagi, ada lagi sekarang Caknan yang ada Jawa kan itu. Ada lagi siapa sinden yang Cindy atau siapa itu yang Rindri atau siapa yang cewek itu. Sekarang memang berkembang. Termasuk orkes Melayu yang di Klaten itu apa? Oh iya, itu orkes Melayu yang Klaten itu lagi booming juga. Lagi booming. Nah, ini sebetulnya kreativitas memang tumbuh sebetulnya. Tumbuh, betul. Karena dengan adanya medsos yang sekarang ini menjadikan jalan untuk orang-orang kreativitas. Ini Pak Lele sebenarnya kan kekuatannya banyak ya. Termasuk ya kekuatan warga Jawa Tengah itu
dimulai dari masyarakat yang berjualan bakso, berjualan ketoprak, berjualan warung-warung makan gitu kan, terus kemudian ya macam-macam ya, ada mie ayam juga, berjualan mie ayam dan bakso kan tentunya. Bahkan ada yang sampai jadi presiden kan, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dua-duanya orang Jawa Tengah. Ya memang, ya itulah sebetulnya makanya saya kan bicara, wong Jawa Tengah itu tiangnya, pasaknya bumi, wong Indonesia itu Jawa Tengah. Bukan berarti yang lain tidak. Ya gitu. betul. Karena memang ya banyak potensi yang sebetulnya wong Jawa Tengah itu tekun, tidak membuat gaduh. Biasanya kan gitu. Ya. Jadi menyelaraskan situasi. Makanya dari presiden siapa sih yang enggak wong Jawa kecuali Pak Habibie. Neng bojone kan wong Jawa. Ibunya. Bojone. Ibunya juga kan. Ibunya. Iya. Artinya masih masuk ke model itu. Itu pun transisi kan gitu loh. Nah ini sebetulnya juga kenapa begitu? Mungkin kalau dilihat wah jumlah penduduknya mendukung. Karena besarnya jumlah penduduk. Itu terus kemudian juga potensi suara ini kalau secara politik kan. Iya potensi suara, tapi juga mungkin karena wong Jawa itu fleksibel adaptif. Jadi itu mungkin itu yang bisa. Kalau dari sisi budaya kan saya kira orang Jawa Tengah itu akar budayanya sangat kuat dan sudah lama banget sebetulnya. Makanya walaupun situasi sekarang itu kadang-kadang juga prihatin dengan Keraton Surakarta kan. Itu perbincangan terpisah, itu menarik gitu. Kalau ya Jawa Tengah kan ada yang keraton kan tinggal Surakarta ya. Iya. Pak Leles ya. Kalau di perbatasan kan ada Cirebon, ada yang lainnya. Cuman memang ya ini nanti perbincangan terpisah. Iya. Jadi memang kita karena kita punya akar budaya leluhur yang kuat. Makanya ya tapi memang ada juga plus minusnya juga. Budaya Jawa itu kalau saya melihat disandingkan zaman sekarang ada yang tidak pas. Akhirnya contoh konkretnya kita ini mungkin loh ini kan persepsi saya karena saya dimindsetkan oleh keluarga besar atau zaman dulu itu ada katanya kadang-kadang kan katanya dijajah Belanda. Belum tentu kan Belanda itu kan apa jajah sih sebetulnya? Dijajah kongsi dagang. Nah, nek kongsi dagang sekarang pun kan model dagang itu kan biasa kayak gitu. Ini perlu, aku juga harus mempelajari itu. Tapi paling tidak kan gini, kita ini dimatikan di dalam berkreativitas sejarah gitu loh. Wong Jawa itu mungkin zaman dulu ini yang nggak tahu, mudah-mudahan tidak benar ya terkait dengan ada unggah-ungguh. Ada doktrin-doktrin yang menakutkan, akhirnya kita tidak bisa berkembang gitu. Sejak dulu itu jadi turun-temurun, akhirnya model yang keterbukaan sekarang itu mau foto aja takut sekarang. Karena di teori Maslow-nya kan sudah enggak begitu harusnya. Kalau di teorinya karena keterbukaannya sudah ada zaman. Tapi karena kita punya mindset beda di zaman dulu terus berlarut-larut. Mungkin dari turun-temurun banyak yang orang tidak mengikuti teori Maslow. Nah ini ngomongin soal teori Maslow ini Pak Leles ini ya beliau fasih, sangat fasih ngomongin soal teori-teori akademis gitu. Karena beliau adalah seorang pendidik ya, pertama pendidik. Terus kemudian memilih pensiun dini ya Pak ya, kalau nggak salah dari Kementerian Pendidikan. Artinya sebenarnya beliau itu kenapa kemudian nanti kita bicara memilih pensiun dini dan kita juga bicara soal pendidikan Pak untuk masyarakat Jawa Tengah itu kalau ya bukan berarti bermaksud mau mengagungkan Jawa Tengah dibanding provinsi lain, tapi kita dulu merasakan bahwa Jawa Tengah salah satu barometer pendidikan nasional. Ini kalau kondisi sekarang kayaknya sudah mulai merata ya Pak ya. Pendidikan nasional itu artinya bukan hanya di Jawa Tengah saja. Tempo hari
kemarin ada berita misalnya SMAN 14 Lampung itu 100% siswanya diterima di SNBT UMPTN, SNBT PTN gitu. Nah itu kan artinya bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia sudah mulai merata. Nah saya lihat Jawa Tengah itu malah, ini perasaan saya, bisa dikoreksi, bisa jadi salah gitu. Kayak mengalami sedikit agak kemunduran. Ya saya kira itu karena dilihat dari makro ya. Secara makro mungkin kelihatannya begitu. Karena dengan pendidikan tinggi contohnya ada di UT. Ya. Universitas Terbuka itu membuat, beliau saya kan ada di UT sejak UT. Bahkan saya pensiun dari UT, pensiun dini kan. Saya UT dulu, pensiun dini. Saya udah menjadi ketua umum Ikatan UT 2 kali gitu. Jadi sekjennya para tokoh-tokoh, sekjennya Gubernur Bangka Belitung, sekjennya Bu Linda Agung Gumelar, menteri waktu itu, sekjennya Pak Muldoko. Saya ikut sekjen walaupun saya sudah 2 kali. Di UT itu mewarnai dengan seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jadi kelihatannya UT itu membuat pendidikan tinggi khususnya yang saya bicarakan ini. Pendidikan tinggi itu bisa seolah-olah merata sekarang. Karena memang UT itu menjangkau yang tidak terjangkau. Lah sebab itu Jawa Tengah ya terwarnai itu. Jadi seolah-olah kelelep gitu loh. Padahal mungkin juga yang normatif masih jalan terus gitu loh. Tapi dengan adanya UT dan di UT Jawa Tengah juga banyak gitu loh. Gitu. Artinya kalau UT aja mahasiswanya sudah hampir 700.000. 700.000. Alumni saya sudah hampir 2 juta setengah, hampir 3 juta gitu loh. Lah, ini kan sudah mewarnai, bahkan jadi pegawai negeri yang terbanyak dari UT. Hampir 80% yang diterima itu mahasiswa UT. Mereka lulusan fresh graduate UT? Iya, enggak juga semua. Enggak semua, tapi kebanyakan yang kemarin yang lulus jadi guru, jadi itu kan dari UT semua, hampir 80% loh. Plus banyak. Jadi paradigma dulu UT itu dianggap ya teman-teman birokrat yang pengen ngejar karir segala macam juga relatif. Iya sebenarnya enggak juga ya ternyata ya, fresh graduate juga lumayan banyak gitu kan. Banyak. Sekarang udah malah hampir persentasenya lebih tinggi juga sekarang. Bahkan UT yang lebih dulu memulai kuliah belajar online kan ibaratnya gitu. Iya pertama, tapi waktu itu masih buku, tapi memang udah mulai. Lah ini nah itu Pak, kembali ke soal pendidikan di Jawa Tengah. Kira-kira gimana Pak untuk kemudian menggairahkan kembali? Ya memang kalau kelihatan brand Jawa Tengahnya sepertinya terbaur dengan nasional sekarang ini ya. Tapi saya pikir yang masih kuat seperti seni budaya. Jawa Tengah itu kan juga ada sekolah seni di Solo, itu kan mewarnai dunia pendidikan kesenian juga gitu loh. Ada juga sekolah kedinasan Jawa Tengah banyak sekali. Iya. Akademi militer, akademi kepolisian. Ya di Magelang. Nah ini sebetulnya mewarnai juga. Memang kalau kelihatannya karena warnanya sudah beda sekarang itu, karena berbaur dengan situasi yang global. Kayaknya sekarang di peta-petakan agak tidak samar-samar gitu ya. Agak samar-samar. Tidak bisa jadi brand, namanya UGM brandnya kan karena gak ada aja itu kan. Karena ada sesuatu kan. Terbrand kan sekarang ini. Padahal sebetulnya UI juga sudah kelihatan redup. Artinya redup di dalam melihat ada universitas yang lain yang hebat-hebat. Kan gitu kira-kira gitu. Artinya ya itu benar bahwa pembangunan sudah benar-benar merata. Atau jangan-jangan karena kita dulu karena ada yang keterbatasan informasi jadi menganggap Jawa Tengah barometer pendidikan gitu loh. Ya tapi memang itu orangnya juga orang-orang berpendidikan tinggi luar biasa. Pasti orang-orang yang hebat-hebat juga dari Jawa Tengah. Walaupun di lain juga ada. Ya bukan berarti yang lain. Ya bawa bukti bahwa di Jawa Tengah kampus militer, kampus kepolisian, kampus dan juga perguruan tinggi bagus juga banyak di Jawa Tengah. Itu bahwa bukti Jawa Tengah memang gudang juga sebagai salah satu. Nah kira-kira nih Pak Leles, harapan terbesar Pak Leles sebagai Ketua Paguyuban Jawa Tengah terhadap Jawa Tengah dan Indonesia itu seperti apa?
Ya kalau menurut saya ini yang kurang itu konsolidasi, sinergi, memberikan orang kerjasama itu agak kaku orang-orang. Tidak bisa, mungkin ada khusus bagaimana mengelola komunikasi yang baik ini. Oke, komunikasi kuncinya. Kuncinya. Komunikasi itu enggak hanya sebatas kita ngomong-ngomong selesai, enggak. Banyak hal yang sebenarnya trunya untuk menjadi komunikator yang bagus kita ini. Komunikasi itu harus eksekusi juga kan? Lah itu, kita kan selalu begitu Mas. Saya memang konsep saya, setiap omongan saya harus langsung kita eksekusi. Tidak usah nunggu lama-lama. Soal hasil atau enggak, itu soal nomor sekian. Ya, itu proses ya. Itu ya, jadi kami memang sudah punya kekuatan di situ. Beda saya memang begitu, makanya sebetulnya banyak yang sudah saya lakukan. Padahal ini nggak ada dana loh Mas. Saya organisasi nggak ada duit. Kalau saya ada duit Mas, saya bisa merintahkan untuk menjadikan kerjaan itu jadi efektif dan produktif. Nggak ada duit bisa menggemakan sarana yang tidak ada, tapi bisa mengembangkan organisasi yang bisa kelihatannya mentereng juga kan. Kalau menurut emas saya di mana-mana sekarang dipakai Paguyuban Jawa Tengah punya value dan saya bisa menyelaraskan, menyatukan organisasi-organisasi lain agar juga bisa bersatu. Karena kita kuncinya menyatukan itu untuk kebersamaan. Bukan mesti harus sama, gitu, tapi satu untuk beda-beda, nggak apa-apa. Nah ini konsep-konsep ini dan memberikan peluang kepada siapapun untuk mencari kemudahan itu kan juga penting. Nah kalau konsep itu tidak diberikan kepada kita, orang mandek Mas, orang tidak mau ketemu lagi. Nah, contoh aku kesini kan aku yang aktif, bukan sampean. Itu rahasia dapur. Bukan saya mau gitu. Iya. Tapi itu karena komitmen saya. Komitmen untuk merekatkan sama-sama wong Jawa Tengah. Ya. Nah, sekarang saya diperankan di bagaimana membangun perkereta apian yang kereta api komuter ya. Yang MRT. Nah, saya kan ada di situ sekarang. Iya. Nah, ini juga harus saya kembangkan agar supaya beda. Paling tidak saya kasih seni budaya di stasiun-stasiun itu. Wah, itu menarik. Sudah ada. Nanti setiap stasiun sudah saya konsepkan. Kemarin sudah ada kalau di stasiun Ajinawi sudah ada lenong setiap Sabtu Minggu gitu. Sudah. Nanti stasiun, rencana saya itu juga seperti stasiun Blok M, nanti ada model tahun 70-an. Keunikan itu. Ibarat kata kayak kita baru turun dari pesawat, di bandara-bandara kan ada warna-warna lokal. Selain itu kita membawa orang supaya masuk, itu kan dari supply demand juga, supaya orang-orang masuk menaik MRT juga, pendapatan kita juga dapat. Orang merasa nyaman juga. Nyaman. Sekarang kan model itu seperti di stasiun ASEAN yang di Blok M sana itu kan perlu kita siapkan orang-orang ASEAN atau duta besarnya atau anak buahnya sudah berpakaian asli di sana pas acara-acara tertentu. Oh, dikasih bendera-bendera atau apa? Ya, itu saya sudah instruksikan dan ini ada yang asosiasi artis ini juga mau kerjasama dengan saya di MRT untuk membangun itu. Nanti tanggal 19 Juni saya membuat kolaborasi harmoni budaya dengan Betawi, wayang kulit Betawi dan wayang kulit Jawa. Wah. Ada 4 gubernur yang datang. Ya, gubernur lama Sutioso, Poke, gubernur baru Bang Yos, gubernur baru Bang Pramono. Gubernur Jawa Tengah tak undang, ada 4 tambah Rano Karno dan Wali Kota Jakarta Selatan. Ini sudah clear ini. Nanti ada di Wali Kota Jakarta Selatan orang mana? Jawa Tengah? Bukan. Kemarin Jakarta Timur sekarang pindah dia. Tapi dia concern juga. Saya pikir itu bisa saya. Makanya ini sebetulnya saya bikin sesuatu juga termasuk pembaruan model kan gitu. Prinsipnya namanya Paguyuban ya kolaborasi, organisasi ini nirlaba, non profit. Betul. Ya yang penting bahwa kita jadi penggerak gitu ya. Penggerak. Jadi penggerak supaya kita juga rukun. Pemersatu bangsa itu ya salah satunya Paguyuban. Kalau Paguyuban tidak bisa menyatukan itu namanya gontok-gontokan. Ya ada gitu loh. Tapi harus diredam dengan kolaborasi yang apik gitu loh.
Nah itu kata kunci kolaborasi. Saya minta satu sebelum penutup, satu lagu. Kira-kira apa? Mau nyanyi apa ini? Ya, itu aku nek lagu-lagu ini harus boleh juga apa diteruskan yang tadi atau Boleh, monggo silakan sebagai penutup. tadi kalau penutupnya mesti apa saya bikin lagu yang mungkin campursari. Nah, jadi ya karena ini di mana itu di Jawa itu kan ada lagu yang dulu Didi Kempot yang Didi Kempot Sewu Kutha ya. Monggo sebagai pengingat. Sewu Kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Pirang taun angkon goleki seprene durung bisa nemoni. Terima kasih Pak Leles Sudarmanto atas waktunya sebagai Ketua Paguyuban Warga Jawa Tengah. Itu nanti berharap lagunya Pak Didi Kempot almarhum sebagai penutup dari jumpa kita kali ini di podcast Jaga Asa, dan kita akan berjumpa di berbagai kesempatan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paguyuban Jawa Tengah selalu guyub gayeng migunani saklawase. Terima kasih. Sekian, terima kasih Pak.